Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah sholat Isya dan insyaallah tarawih, Allah hadirkan kita di rumahnya ini, di rumah Allah ini dalam keadaan sehat-sehat. Alhamdulillah. Selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita coba membahas tentang tawadhu sebagai perhiasan diri. Kalau tawadhu secara teori itu sudah dipelajari di sekolah SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi malah. Lalu apa kira-kira perbedaan tawadhu kita di masyarakat dengan tawadhu di sekolah? Perbedaannya satu saja. Kalau tawadhu di sekolah pada ujian teorinya, tapi kalau tawadhu di masyarakat di kita ini pada ujian prakteknya. Nah, iya kan Pak? Ya. Ujian sekolah banyak juga siswa kita yang tidak lulus secara teori akademiknya ujian tawadhu. Dan kita juga di masyarakat ini secara praktek realisasi dalam kehidupan juga banyak yang tidak lulus dari ujian praktek tawadhu. Nah, oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim membagikan 3 indikator atau 3 ciri khas lah ya, orang-orang yang dianggap mungkin keluar atau melenceng dari tawadhu. Oleh karena itu, kalau kita membahas tentang tawadhu, terlebih dahulu kita membahas tentang ciri-ciri atau indikator orang-orang yang sombong. Berangkatnya dari situ.
Pertama kata Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim, orang sombong itu adalah karena harta kekayaannya. Tapi secara logika kita terima itu. Dia bisa sombong karena harta kekayaannya. Kasih belanja misalnya ke keluarganya, ke masyarakat sekitar, nih 10 juta untuk sarapan pagi misalnya, seperti itu. Secara logika mungkin kita memberikan kewajaran karena memang dia kaya kan. Tapi kalau dia sombong, ini yang jadi masalah. Oleh karena itu celaka bagi orang-orang yang kaya memiliki harta kekayaan, ya, dalam rangka untuk menyombongkan diri. Yang kedua, ada orang yang sombong dengan jabatan, status sosial di tengah masyarakat. Secara pikiran kita juga kita terima. Kenapa dia bisa sombong? Karena dia punya jabatan, ya. Yang jadi masalah itu adalah jabatannya tidak digunakan dalam bentuk sosial kemasyarakatan. Tetapi ada yang lebih celaka Bapak dan Ibu, yaitu sombong karena ilmu dan amalan ibadahnya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Karena ilmu dan amalan itu dia kadang tidak tampak. Apalagi ilmu tidak tampak. Terus juga kalau ilmu belum tentu semuanya benar, kan gitu. Belum tentu semuanya benar. Siapa tahu setengah dari apa yang kita pelajari, yang kita sampaikan, yang kita baca, ya, setengahnya yang benar. Kalau amal ibadah belum tentu diterima oleh Allah. Belum tentu. Karena amalan kita ini Bapak dan Ibu senantiasa diangkat catatannya itu pada hari Senin dan Kamis, ya, pada hari Senin dan Kamis. Nah, oleh karena itu, karena kita tahu bahwa catatan amal kebaikan atau kejelekan itu diangkatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Senin dan Kamis, maka tentu kita khawatir dengan amalan-amalan ibadah yang pernah kita lakukan. Imam Hasan Al-Basri itu ketika ditanya oleh seseorang, ya, tentang amalannya, beliau menangis, ya, dan sangat sedih. Kenapa? Saya khawatir, katanya, malaikat pencatat amal, ya, membawa amalan saya, melaporkan amalan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Senin dan Kamis. Ternyata catatan itu kosong. Ternyata amalan itu dicoret. Nah, begitulah tawaduknya para imam-imam terdahulu. Jangankan dengan harta kekayaan, dengan rezeki yang diberikan, dengan jabatan dan status sosial, ulama terdahulu sudah memberikan kita contoh tauladan. Dengan ilmu dan amal kita pun harusnya
harusnya bertawadhu. Apalagi dengan ilmu yang, waduh, mungkin ilmu kita ini kalau perumpamaan burung yang terbang di atas lautan gitu ya, lalu kemudian dia mencoba untuk ya mengambil dengan patuknya itu, ya sebanyak itulah kira-kira ilmu kita. Tetapi anehnya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang-orang yang baru belajar Iqra lalu menyalahkan metode-metode yang lain, menyalahkan metode Umi misalnya, menyalahkan metode jet tempur, menyalahkan metode-metode yang lain. Dia hanya baru sekedar dapat menyelesaikan metode Iqra. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, kita riskan dengan catatan kebaikan kita dengan ilmu yang kita miliki itu ternyata tidak ada. Kita melihat hari ini, mohon maaf Bapak dan Ibu, kita melihat hari ini dan realitas terjadi itu ya, ada orang-orang cepat sekali menyalahkan amalan-amalan yang sudah kita perbuat, membid'ahkan. Padahal semuanya ada dasar hukum dan kadang khilafiyah, perbedaan pendapat. Padahal sesungguhnya para imam-imam, termasuk imam yang 4 itu, mereka saling mengakui dan menyadari, dan mereka saling senang bertemu sesama mereka gitu. Yang menjadi masalahnya kan kita umatnya ini sering bertengkar, baru tahu sedikit gitu ya, udah kita salahkan yang lain. Nah, ini jadi masalah. Nah, ini menjadi menjadi renungan kita bersama, terutama berkaitan dengan kesombongan. Padahal ada satu yang paling urgen dan paling harus kita tahu tentang sombong itu, ya. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, ya, orang-orang yang sombong itu adalah orang-orang yang tidak dekat kepadaku, orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, orang-orang yang tidak mau beribadah kepadaku. Itulah orang-orang yang sombong sesungguhnya. Walaupun yang ada tadi itu ya benar juga dan celaka juga. Kita kadang-kadang bukan orang kaya tapi sombong, bukan orang berilmu tapi sombong, tidak memiliki jabatan dan status sosial di tengah masyarakat tapi sombong. Nah, ini yang dahsyatnya. Kenapa? Sudah kita tidak berpunya, sudah tidak punya jabatan, tidak punya kekayaan, harta kekayaan, tapi kita tak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak mau beribadah dan tunduk rukuk sujud kepadanya. Nah, ini yang lebih dahsyat lagi. Sesungguhnya apa yang kita sombongkan gitu kan? Nah, inilah yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini, untuk membuat kita merenung-renung kita sudah berada di level mana atau tingkat mana. Apakah kita termasuk orang-orang yang disebutkan sombong dengan harta kekayaan, sombong dengan jabatan dan status sosial, atau sombong dengan ilmu dan amal yang kita perbaiki, yang kita buat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sangat khawatir kita ternyata ketika kita meninggal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satupun yang kita bisa bawa karena sombong atau tidak tawaduknya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian menjadi
renungan kita bersama. Mudah-mudahan ada ibrah dan terutama pada saya sendiri sebagai penyampai tausiah dan ceramah, mudah-mudahan untuk senantiasa belajar dan merendahkan hati di hadapan kita semua. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.